Tantangan debat terbuka para misionaris tentang keaslian Al-Quran. Perhatikan bagaimana cara para misionaris kafir itu mencoba mengkaburkan akidah umat Islam. Mereka menggunakan Al-Quran. Para misionaris kafir itu mencoba mencampur adukkan riwayat qiraah. Riwayat qiraah itu adalah riwayat bacaan atau dialek Al-Quran. Dibenturkan dengan para ulama periwayat hadis yang bukan meriwayatkan qiraah atau bacaan atau dialek. Karena ilmu-ilmu Islam yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memahami Al-Quran itu sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Ada ilmu hadis yang membahas hukum-hukum dan kisah-kisah serta sanad-sanad hadis. Ada ilmu nahwu, shorof dan balaghah yang contoh-contohnya diambil dari Al-Quran, dari Al-Hadis dan dari dialek orang-orang Arab yang masih asli. Tujuannya apa? Untuk menjaga keaslian dan kemurnian dialek Al-Quran. Kemudian ada ilmu fikih yang diambil juga dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini untuk menjaga tentang hukum-hukum Islam, menjaga Al-Quran. Kemudian ada ilmu qiraat atau ilmu dialek, ilmu tata cara baca Al-Quran. Lah ini anehnya orang-orang misionaris ini menggunakan ulama yang hanya satu bidang, yaitu hanya ahli bidang qiraat bacaan saja, dialek saja, tapi berusaha dibenturkan dengan para ulama ahli hadis yang nggak akan nyambung. Insya Allah nanti kita akan jawab satu persatu. Perhatikan video ocehan misionaris kafir. Ya, jadi dari sumber-sumber yang dipercaya, ini dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Ibn Mu'in. Ini yang Ibn Mu'in katakan tentang Hafs. Hafs itu tidak bisa dipercaya. Jadi bukan hanya Bukhari saja yang menolak dia, tetapi juga murid daripada Bukhari, yaitu Imam Muslim. Muslim di dalam sahihnya berkata bahwa Hafs ini juga ditolak hadisnya. Jadi Bukhari mengatakan mereka menolak semua hadisnya, Muslim juga berkata, Imam Muslim berkata hadisnya juga ditolak, matruk. Kalau kita baca ini, slide berikutnya, ini dari beberapa banyak sumber Islam lainnya ya. Dikatakan Hafs itu adalah seorang pembohong. Menurut sumber lainnya, Hafs ini biasanya meminjam buku. Hafs ini meminjam buku dari Syu'bah dan tidak mengembalikannya. Hahaha. Mereka pede sekali ingin membodohi umat Islam yang masih bodoh-bodoh. Oke, kami layani. Jadi yang dimaksudkan mereka itu adalah ingin membenturkan ulama yang hanya ahli qiraah saja, dibenturkan dengan ulama yang ahli hadis. Hafiz an Asim. Namanya Hafiz adalah Abu Amr Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi yang lahir pada tahun 90 Hijriah, wafat pada tahun 180 Hijriah. Beliau meriwayatkan qiraah bacaan dialek Al-Quran itu dari Asim bin Badalah bin Najud Al-Kufi yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Bisa kita lihat tentang komentar para ulama ahli hadis di dalam kitab Ad-Du'afa wal Matsrukin yang disusun oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Para ulama ahli hadis menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hafiz. Karena Hafiz ini bukan ahli bidangnya tentang hadis, tetapi hanya ahli dalam bidang qiraah, membaca seperti anak TK itu loh. Anak TK umat Islam itu kan biasanya baru belajar baca Al-Quran. Lah itulah bidangnya Hafiz. Qala jumhurul ulama'i min a'immatil muslimin. Telah berkata oleh mayoritas para ulama dari para pemimpinnya orang-orang Islam. Riwayatu Hafsin an Asimin hiya riwayatu tilawatil Qur'anil Karim. Riwayatnya Imam Hafiz dari Imam Asim, dia itu adalah riwayat bacaan Al-Quran Al-Karim, yakni tilawat Hafsin li kitabillahil azim ala syaikhihi al-imam Asim ibn Bahdala bin Najud Al-Kufi walaysat biriwayatil ahadithi an-nabawiyyati as-sahihati. Jadi hanya sekedar riwayat satu versi bacaan, yaitu bacaannya Imam Hasim. Imam Hasim diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Jadi hanya sekedar riwayat bacaan, walaysat biriwayatil ahadithi, dan bukan riwayat hadis-hadis an-nabawiyyati yang bersifat nabi, as-sahihati yang sahih. Oleh sebab itulah periwayatan hadisnya Imam Hafiz itu ditolak oleh jumhur, mayoritas ulama ahli hadis, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi
Di dalam kitab beliau namanya kitab Ad-Du'afa wal Matsrukin. Qala al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala fi kitab Ad-Du'afa wal Matsrukin, Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Abu Umar Al-Asadi Al-Qari Al-Bazzaz wa huwa sahibu Asimin wa yuqalu lahu Al-Ghadiri wa huwa Hafs bin Abi Dawud Qufiyun hadatha an Sammak ibn Harbin wa Laythin wa Asim ibn Badala wa Alqamah ibn Marthad qala Yahya dha'ifun wa qala Murrah laysa bithiqatin wa qala Murrah kadzdzabun wa qala Ahmad wa Muslimun wa Nasa'i matruqul hadits wa qala Al-Bukhari tarakuhu wa qala Sa'di qad faragha minhu mundu dahrin wa qala Abdurrahman ibn Yusuf ibn Kharras kadzdzabun matrukun yad'ul haditha wa qala Ibn Hibban kana yuqallabul asanida wa yarfa'ul marasila wa qala Abu Zar'ah wa Daraqutni dha'ifun. Jadi para ulama, mayoritas ulama ahli hadis itu meninggalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Sulaiman ini tentang hadis, bukan tentang tilawah, bacaan Al-Quran atau dialek. Kalau bacaan Al-Quran itu anak-anak itu bisa membaca, asalkan gurunya menuntun, dialek bacaannya bisa. Dan ingat, baca versi bacaan Al-Quran di seluruh dunia ini dikenal ada 10 versi dialeknya. Tetapi tulisannya, huruf-huruf Arabnya masih asli, masih sama. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa apapun dan walaupun dengan menggunakan qiraah, dengan menggunakan model qiraah yang asyr, al-qiraatul asyr, yaitu bacaan yang 10. Al-awwal yang pertama Al-Imam Nafi' Al-Madani. Kemudian yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Kemudian yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri. Kemudian yang keempat Imam Abdullah bin Amir Asyami. Yang kelima Imam Asim Al-Kufi. Lah Imam Asim ini yang meriwayatkan bacaan dari beliau adalah Imam Syu'bah dan Hafs. Jadi kalau Syu'bah dan Hafs pun juga berbeda. Kemudian Imam Hamzah bin Habib. Kemudian yang ketujuh Imam Al-Kisai. Yang kedelapan Imam Abu Ja'far Al-Madani. Yang ke-9 Imam Ya'qub Al-Hadrami. Yang ke-10 Imam Khalaf. Dan ini semuanya adalah tidak semua bacaan itu berbeda-beda. Contoh nanti akan saya contohkan, yaitu tentang bacaan Fatihah saja. Ada beberapa model qiraah atau tilawah. Ya, tilawah itu adalah cara membaca. Tetapi secara makna dari para ulama ahli tafsir nanti juga berbeda-beda. Tetapi Al-Qur'annya masih sama. Masih sama. Hanya saja cara membaca dialognya ada yang baca rofa, ada yang baca nasof, ada yang dibaca imalah, miring, dan seterusnya. Coba perhatikan anwa'u tilawati alhamdulillah. Beberapa macam bacaan lafaz alhamdulillah. Fi tafsiril Imam Ibn Atiyata. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi, orang Andalusia Spanyol. Beliau wafat pada tahun 542 Hijriah. Nama tafsir beliau Tafsirul Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz. Ini juga dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsir beliau juga beliau mengatakan wa ajma'as sab'atu wa jumhurun nasi ala raf'id dali min alhamdulillah. Telah sepakat oleh para imam ahli qiraah yang 7 dan oleh mayoritas manusia umat Islam atas rofaknya huruf dal dari lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Tulisannya sama, tetapi nanti akan dibaca oleh beberapa imam ahli qiraat berbeda. Waruya an Sufyan bin Uyainata wa Ru'bah bin Al-Ajjaji alhamdulillahi bi fathid dali. Dan telah diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan dari Ru'bah bin Al-Ajjaj dibacanya alhamdulillahi bi fathid dali dengan fathahnya dal. Wa hadza bermula ini ala idmar fi'lin, atas menyembunyikan kata kerja. Jadi dibaca nasab alhamdulillah. Waruya anil Hasan bin Abil Hasani wa Zaid bin Ali. Dan telah diriwayatkan dari Hasan bin Abil Hasan dan dari Zaid bin Ali. Bacaannya alhamdulillah, alhamdulillah bi kasrid dali dengan kasrah dalnya,
ala itba'il awali, atas mengikutkannya yang awal, atsaniyah pada yang kedua. Karena yang kedua dibaca lillahi, maka yang pertama ikut baca kasroh, alhamdulillah. Waruya an ibni Abi Ablah, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Ablah, alhamdulillah, alhamdulillah, bidhammid dali, dengan dhamanya dal, wal lami, dan juga lam, ala itba'i tsani wal awali, atas mengikutkannya yang pertama dan yang kedua, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini tulisan sama, maknanya sama, yaitu segala puji hanya milik Allah, tetapi tilawah, cara membacanya beda-beda. Yang disepakati oleh mayoritas adalah alhamdulillah. Tetapi juga ada yang baca alhamdulillah, juga ada yang baca alhamdulillah, dan ada yang baca alhamdulillah. Ini baru satu segi bacaan qiraah, bukan masalah hadis. Sementara hanya ini dulu yang kita jawab karena waktunya sudah 11 menit lebih. Adapun masalah-masalah yang diupayakan oleh kaum misionaris untuk membodohi umat Islam yang masih awam dan bodoh, insya Allah nanti kita akan jawab satu persatu. Kita akan patahkan semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.